Sebut saja namaku Vania, umurku 20 tahun. Aku kuliah di salah satu universitas ternama di kotaku. Aku terlahir dari keluarga yang cukup berada. Ayahku punya usaha pengecoran logam, sedangkan ibuku sibuk dengan toko grosir sembakonya. Aku dua bersaudara. Kakakku Doni umurnya 25 tahun, belum menikah. Dia bekerja membantu ayah mengurus usaha pengecoran logamnya. Aku dan kakakku pun sudah dibelikan mobil sendiri-sendiri oleh ayahku, karena kedua orang tuaku begitu menyayangi kami berdua. Aku dan kakakku kalau minta sesuatu pasti selalu dibelikan oleh ayah dan ibu, karena mereka berpikir bekerja untuk kebahagiaan keluarga. Oh ya, aku memiliki wajah yang cantik, kulit putih terawat, rambut lurus sebahu, hidung mancung, dan berkacamata. Aktivitasku sehari-hari ya belajar, pulang pergi ke kampus, tentu dengan naik mobil sendiri. Pada suatu hari, aku baru pulang dari rumah temanku setelah mengerjakan tugas kelompok salah satu mata kuliah. Tugas yang benar-benar melelahkan itu akhirnya bisa selesai juga. Ketika aku meninggalkan rumah temanku, hari sudah gelap, yaitu pukul 9 malam. Sebenarnya yang aku takutkan adalah bensinku yang sudah mau habis. Padahal jarak dari daerah itu ke rumahku lumayan jauh. Dan ditambah lagi aku agak asing dengan daerah itu, karena aku jarang berkunjung ke tempat temanku ini. Di jalan aku sempat melihat pom bensin, tapi harapanku langsung hilang. Karena saat aku mau membelokkan mobil, ternyata pom bensin itu sudah tutup. Aku kesal sekali waktu itu. Terpaksa aku meneruskan perjalanan sambil berharap ada pom bensin yang masih buka. Ketika di tengah perjalanan yang cukup sepi dan gelap, tiba-tiba mobilku mulai berhenti perlahan-lahan. Aku agak panik waktu itu. Lalu aku tepikan mobilku dan coba starter. Meskipun aku coba terus-menerus, tetap saja tidak berhasil. Aku menyesal sekali gara-gara tadi siang terlambat pergi kuliah dan tidak sempat untuk mengisi bensin. Aku bingung harus bagaimana. Orang tuaku sedang keluar kota. Di rumahku hanya ada pembantu yang tidak mungkin diharapkan bantuannya. Kakakku ada urusan. Tidak jauh dari mobil, aku melihat sebuah pos ronda yang lampunya menyala remang-remang. Lalu aku turun dari mobil dan menuju pos ronda itu, tentu untuk meminta bantuan. Setelah tiba di sana, aku melihat 4 orang yang sedang mengobrol, dan juga ada 3 motor diparkir di sana. Mungkin mereka adalah yang mendapat giliran berjaga malam itu. Permisi Pak, apakah Bapak tahu tempat pom bensin di sekitar sini yang masih buka? Soalnya mobilku kehabisan bensin, tanyaku sambil menuju ke arah mobilku. Kalau jam segini pom bensin sudah tutup semua Neng. Ada yang buka tapi jauh dari sini, jawab salah satu bapak itu. Aduh gimana ya? Atau gini aja deh Pak, Bapak kan bawa motor, mau nggak Bapak beliin bensin buatku?
Nanti aku bayar kok, tanyaku lagi. Untung saja mereka baik hati dan menyetujuinya. Lalu si bapak itu mengambil jaketnya dan segera berangkat. Tinggallah aku bersama 4 orang lainnya. Mari Neng, duduk dulu di sini sambil nunggu. Seorang pemuda kira-kira umur 19 tahun menggeser duduknya untuk memberiku tempat di kursi itu. Seorang bapak setengah baya yang memakai sarung menawariku segelas teh hangat. Mereka terlihat ramah sekali, sampai-sampai aku harus tersenyum dan berterima kasih karena merasa merepotkan mereka. Kami akhirnya mengobrol dengan akrab. Aku juga merasakan kalau mereka sedang memandangiku. Hari itu aku memakai baju berlengan panjang dari bahan jeans dan dengan celana jeans juga. Jadi tidak heran si pemuda di sampingku selalu berusaha mencuri pandang ingin melihatku. Karena memang wajahku bisa dibilang cantik. Daerah itu sudah sepi sekali, sehingga mulai timbul niat isengku dan membayangkan bagaimana seandainya aku berikan mereka semua hadiah, biar mereka merasa senang dan hitung-hitung sebagai balas budi. Sehubungan dengan cuaca yang cukup panas akhir-akhir ini, aku langsung berkata, "Wah, panas sekali ya belakangan ini Pak. Sampai malam gini aja masih panas," kataku sambil mengibas-ibaskan tanganku. Mereka menatapku sampai tidak berkedip. Tampaknya mereka sudah tertarik dan aku yakin mereka pasti memikirkan sesuatu. Pemuda di sampingku sepertinya sudah terbawa suasana. Dia mulai memberanikan diri mendekatiku dan aku diam saja. Salah satu dari mereka, seorang tukang ojek berusia 30 tahunan, mengambil tempat di sebelahku. Melihat hal itu, kedua bapak itu dari tadi senyum-senyum sambil berkata, "Neng itu wajahnya cantik sekali ya." Neng, kita pergi ke dalam pos aja biar nyaman. Kasihan di sini dingin loh." Mereka pun setuju dan aku juga masuk ke pos itu. Keempat orang ini sepertinya terpesona melihatku. Entah apa yang mereka harapkan. Dan salah satu pria menyuruh seseorang untuk berjaga dulu di luar, khawatir ada yang datang. Akhirnya yang paling muda di antara mereka, yaitu Sidul, disuruh berjaga. Aku menuruti kemauan para penjaga pos itu. Aku berikan imbalan karena telah membantuku. Sebenarnya aku juga terbawa suasana waktu itu. Sebagai naluri manusia, aku juga tidak bisa mengelak. Apa memang aku ini wanita yang tidak bisa menjaga, yang selalu berpikir ke dalam hal mantap-mantap? Setelah beberapa menit, tiba-tiba pintu terbuka. Aku sedikit terkejut. Ternyata yang muncul adalah orang yang mencari bensin tadi. "Apa-apaan nih? Berbagi hadiah kok nggak ngajak-ngajak?" katanya. Padahal aku yang disuruh beli bensin tadi malah tak dapat jatah. Aku ingin dapat hadiah juga seperti yang Neng kasih kepada teman-temanku, tambah bapak itu. Aku terpaksa berbagi hadiah dengan adil. Kasihan juga karena dia belum kebagian. Jadi aku berikan semua pria berempat itu. Semua sangat senang mendapat hadiah
spesial dariku malam itu. Setelah mereka mendapatkan jatah semua, aku bergegas pulang. Aku berpamitan kepada mereka semuanya. Lalu si bapak yang membeli bensin mengantarku ke mobil sambil membawa bensin yang tadi dibelinya. Setelah itu aku pulang dengan rasa senang bercampur lelah.